kami ingin sampaikan beberapa hal capaian pemerintah sektor pangan saat ini kurang lebih 2 tahun pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kami ingin perkenalkan diri juga, kami dulu PPL. Ini PPL. Kemudian berkarir di PTPN BUMN 15 tahun. 13 tahun jadi dosen. Di Unhas ada Pak Rektor, Pak JJ, Profesor JJ. Kemudian juga kami pengusaha 20 tahun. Ditakdirkan di kabinet 8 tahun. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan beberapa hal tentang capaian swasembada pangan Indonesia. Pangan dan beras. Pada saat pertama kami diundang Bapak Presiden menghadap Maghrib. Pak Amran bisa bantu saya, siap Bapak Presiden? Bisa enggak swasembada dalam waktu 4 tahun? Siap Bapak Presiden. 4 tahun dalam hati kecil saya, ini mudah, enggak sulit, karena sudah ada pengalaman. Setelah beliau pidato di PBB, depan pemimpin dunia, seluruh dunia, beliau sampaikan bahwasanya Indonesia stop impor beras dalam waktu 3 tahun. Kami nonton, dalam hati kecil kami, mungkin ini salah ucap. Karena baru 21 hari berubah target. Bukannya berubah mundur, tapi berubah maju. Bisa kita lihat potongan pidato beliau di PBB. Nanti kita lihat, setelah 45 hari, tanggal 31 Desember kami diundang ke istana. Nah, ini pidato beliau. Nggak kedengaran ya? Kedengaran nggak? Ya nggak apa-apa, mungkin masih mengantuk juga. Asrotnya, asistennya. Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing Palestina. Bapak Ibu tahu nggak pidato beliau? Belum cukup 1 tahun beliau sudah menyampaikan akan swasembada. 45 hari kami dipanggil ke istana. Bayangan kami ini diklarifikasi, bukan 4 tahun. Kami menghadap sore. Beliau sampaikan, Pak Mintan, kemarin kami sampaikan 3 tahun di PBB. Pikiran saya minta maaf, karena janji kita, kontrak kita 4 tahun. Ternyata apa yang disampaikan? Bisa nggak 1 tahun? Aku pikir susah ujian disertasi, lebih susah menjadi pembantu Bapak Presiden, karena harus kita laksanakan, tidak boleh tidak. Itu belum cukup. Di sidang kabinet, beliau sampaikan. Sidang kabinet, setelah kami menghadap beliau, sidang kabinet sampaikan, Pak Menteri Pertanian sudah mengakui dan menyanggupi swasembada dalam waktu 1 tahun. Itu media menyorot, dan kami dicari, mana ini Menteri Pertanian? Jujur waktu itu kami lewat belakang, lewat masjid, menghindari media. Karena mau jawab apa? 1 tahun. Alhamdulillah kerja keras kita semua, termasuk perguruan tinggi. Tanpa perguruan tinggi yang mensupport kami tidak akan mencapai swasembada yang terjadi hari ini. Ada IPB, Unhas, Andalas, UGM, ITB, semua teman-teman terlibat. Haluleo, semua terlibat.
Jadi bukan saya, kita semua capaian ini. Bapak Ibu sekalian, di akhir 2025, Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri. Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Ini 69, maaf Pak Rektor, sebenarnya saya lahir 69, bukan 68. Terlalu cepat sekolah waktu itu. Jadi kami lahir sampai 2025 ini tertinggi, hari ini berada pada posisi 5,1 juta ton, sedangkan kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Jadi kita sewa gudang 2 juta ton dan beras-beras kita berada di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Ini capaian kita, capaian anak bangsa, capaian putra terbaik bangsa. Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga pertumbuhan kesejahteraan petani. Jadi kita menggunakan data. Nah, ini saya bahagia karena berdiri di depan putra terbaik bangsa. Semua ada dalam ruangan ini, dan kalau ingin merubah ini Republik, kita kolaborasi yang ada dalam ruangan ini. Kita bisa bergerak secara eksponensial, bukan biasa-biasa. Karena putra terbaik ada di sini. Ini capaian tertinggi kesejahteraan 34 tahun adalah NTP 127. Ini data BPS, bukan data Kementan. Kementan kami minta seluruh dirjen, termasuk kami tidak boleh mengeluarkan data. Kemudian kesejahteraan petani tertinggi selama 25 tahun, yaitu kami serah terima di 0,67 karena baru terjadi krisis. Alhamdulillah mencapai 5,74% dan ini tertinggi selama 25 tahun. Bapak Ibu sekalian, itu beras. Kemudian pangan kita. Pangan kita karena banyak yang polemikan. Pangan beras. Kenapa beras terkadang identik dengan pangan? Karena yang mendominasi konsumsi kita makan adalah beras. Kalau di desa itu bisa 80%, 90%. Kalau kami waktu kecil itu 95%, 99% beras. Kenapa? Ikan kering sedikit, tanpa sayur, tanpa lauk. Jadi pangan terkadang identik dengan beras. Nah, apa arti swasembada? Swasembada adalah sesuai FAO manakala kita tidak impor maksimal 10%. Ini konsensus kita. Itu maksimal 10%. Sedangkan beras medium tidak ada impor, bahkan kita ekspor. Kemudian pangan sesuai Perpres 125 tahun 2022, pangan ini yang kita jaga. Yang kita impor adalah bawang putih, kedelai, kerbau, daging sapi. Totalnya 3,5 juta ton. Nah, 3,5 juta ton ini kita impor, sedangkan kita produksi pangan kita adalah 73 juta ton. Kalau 3,5 dibagi 73 itu 4-5%. Artinya juga swasembada pangan. Tapi sebagian orang baru mau impor. Kemarin ada di BOP 100 ton, 1000 ton dari Amerika. Ributnya se-Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Begitu kami ekspor 2 minggu kemudian 2000 ton, beritanya kecil di pojok. Begitu kami ekspor, karena kami diajak berdoa juga waktu Palestina ke Tugu Monas, saya katakan, saudaraku, biarlah aku berdoa dari Kementerian Pertanian, karena aku tunggu Menteri Pertanian Palestina datang untuk menerima bantuan atas perintah Bapak Presiden 10.000 ton, dan itu pertama dalam sejarah. Tapi beritanya kecil.
Jadi baru rencana impor 1.000 ton, itu beritanya viral kemana-mana, ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Tetapi begitu kita ekspor, kecil beritanya di pojok. Tapi kita harus paham Pak Menteri, sahabatku, kita harus terima. Kenapa? Di saat Republik ini merdeka, ada pengkhianat yang menemani Belanda, dan itu orang Indonesia. Bisa saja DNA-nya atau residunya atau cucunya masih ada berkeliaran di Republik ini. Kita harus terima. Bapak Ibu, selesai pangan, beras selesai. Nah, untuk 3 bawang putih, kedelai, daging, dengan segala kerendahan hati, seluruh saudaraku yang ada dalam ruangan ini, ayo kita gandengan tangan. Kita hentikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang penting, semua perguruan tinggi ingin bergerak bersama-sama untuk merah putih. Kita bisa gantian Pak, kami berdiri hari ini, bisa saja Bapak bulan depan berdiri di sini. Jabatan menteri itu seperti daki. Paling tinggi saya tinggal 3 tahun, itu kalau tidak reshuffle. Bisa saja salah satu di antara Bapak menggantikan saya berdiri sini. Dan aku ikhlas. Yang penting kita solid menjaga ini merah putih.